Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk praise and worship. Terima kasih. Suasananya agak berbeda ya. Ini panitia dan tim mengubah wujud sebentar karena akan perayaan Paskah ya. Tapi saya enjoy melihat ruangan seperti ini ya. Katanya seperti dalam rengkuhan ya, teluk ya. Teluk itu ya, kata teluk itu secara ilmiah itu kan lengkungan gitu loh. Jadi enak gitu. Saya enggak usah jalan sana, enggak usah jalan sini, saya bisa lihat kiri kanan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan lihat hati kita. Bilang sama samping kiri kananmu, Tuhan lihat Anda loh. Kesedihanmu, pergumulanmu, penderitaanmu, dan kebutuhanmu bukan pendeta yang sediakan, tapi Dia Tuhan yang Maha Hadir sudah mempersiapkan sesuai dengan keinginan kita. Amin. Ya. Tentu selamat datang buat Anda yang kali pertama hadir Bapak Ibu ya. Jadi kita bergabung. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik. Anda kan bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu ketika selesai ibadah, Bapak Ibu bisa berjumpa dengan staf saya untuk membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dan tentu kami juga rindu untuk bersyafaat jikalau Bapak berdoa buat Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan ya. Nah, dengan demikian bagi Anda yang sudah lama juga kalau butuh pertolongan bisa. Tapi lebih daripada itu saya mendorong Bapak Ibu ambil waktu ya bersama-sama 21 hari di dalam namanya doa di dalam Roh Kudus ya. In the peace prayer ya. Of the Holy Spirit. Jadi kita berdoa di dalam roh. Ya, ada banyak kesaksian. Saya pikir saya tidak akan komen tentang apa yang sedang terjadi pada saat kita ibadah. Kayaknya udah berapa hari ya? Sudah 6 hari. Per hari ini hari ke-7 ya. Nanti sore kita gabung dengan ibadah sore, tapi tetap jam 5 doa 21 hari itu. Tidak terasa juga ya. Saya memaklumin dan saya memahami sebagian kita memang mengalami sebuah pergumulan tentang berbagai acara yang yang gereja lakukan. Saya dapat pemahaman karena saya pagi tadi meeting dengan Bapak, artinya saya datang kepada Tuhan dari pagi sekali ya. Kemarin saya sempat malah tidurnya agak kurang, jam 2 atau jam 3 saya sudah mulai lakukan. Dan sepanjang hari saya juga sibuk kemarin ya, katanya kayak kita dikejar-kejar waktu ya. Bukan kita kerja waktu, kita yang ngejar waktu saya bilang ya. Waktu mana ngejar kita. Terus ya sampai akhirnya kita masih ada doa ya. Dan pagi tadi saya juga cukup awal, jadi ada beberapa peneguhan-peneguhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan tentunya. Tapi yang penting daripada itu semua, nanti ke depan saya akan banyak bicara, tapi adanya di doa pagi yang tiap Sabtu saya lebih banyak bicara di situ ya, karena kita lebih rileks di situ ya, karena ini waktu kita ibadah. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja firman Tuhan. Hari ini khotbah saya adalah Tuhan menyatakan dirinya oleh api. Itu topik kita. Tuhan menyatakan dirinya oleh api. Tadi saya mau menggunakan teksnya dalam api. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, enggak. Kalau dalam api berarti saya dikurung sama api. Oleh api berarti saya memakai kata ganti api itu mengidentitaskan diri saya yang kedua. Ya, sebagai kata ganti. Wow, saya nggak mau salah berikan topik juga. Seperti Anda dan saya adalah orang kedua menyatakan Tuhan. Karena pribadi Tuhan kan nggak kelihatan. Tetapi Tuhan akan kelihatan jikalau ada media, yaitu Anda dan saya adalah media yang paling suci dan paling murni. Karena hanya manusia yang dipredikatkan sebagai keserupaan dengan Allah. Dan kitab Yeremia katakan bahwa nyaris hampir sama dengan Allah, tetapi tetap adalah manusia. Itu yang luar biasa. Nah, jadi topik kita Tuhan menyatakan diri oleh api. Berarti kalau lihat api, ya kita bisa simpulkan bahwa kita juga berjumpa dengan Tuhan.
Lalu api model apa Pak Bu? Sebab karena api yang sering kita lihat malah bikin kita tidak berani keluar rumah, ya. Kenapa? Karena membakar hutan penuh dengan asap supaya kita di rumah. Apakah api seperti itu? Memang secara etimologinya kata api seperti itu. Tetapi terminologinya beda Pak Bu, ya. Karena kita hidup di dua alam. Ada alam lahir, ada alam supranatural. Jadi alam ilahiyah dan alam lahiriah. Ya, ini penting sekali. Kita dalam satu wadah maksudnya dalam satu lingkungan seperti sekarang begini, kita masih tetap ada di dua alam. Alam lahir dan alam tidak nyata. Itu alam roh dan alam supranatural dan alam natural maksud saya, ya. Nah, kalau Anda pernah nonton film apa itu? Interstellar, ya. Interstellar, kalau tidak saya sebut Interstellar itu memang film itu dibuat secara ilmiah menggambarkan bahwa ada satu kehidupan di satu area, ada dua alam. Alam natural itu 3 dimensi. Lepas dari itu disebut ya dimensi yang keempat, ya, itu namanya alam meta. Kalau dalam ilmiah itu disebut meta. Meta artinya apa? Suatu alam di atas alam lain. Tapi kalau kita mengacu kepada spiritual itu disebut alam supranatural, alamnya roh. Nah, untuk dinyatakan ke dalam kehidupan ini perlu ada media, ya. Kalau media ada 2 jenis media, ada media yang hidup, ya, ada media yang hidup tapi bernafas, bernyawa dan berakal budi, itu manusia. Banyak media yang hidup juga, pohon hidup tapi enggak bernyawa, ya. Bapak lihat pohon bisa besar kan? Itu hidup, benda hidup tapi enggak bernyawa. Itu ilmiah Pak Bu, bukan reka-reka, ya. Binatang dia hidup, dia bernyawa. Agak satu tingkat lebih baik lagi, ya. Tapi binatang enggak berakal budi. Jadi manusia berakal budi. Lah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan seringkali, tetapi bukan berarti tiap-tiap kali, juga menggunakan media-media yang hidup tak bernyawa. Pepohonan bisa, ya, untuk menyatakan dirinya. Sebab itu dia berkata, semesta alam menceritakan kemuliaannya, memberitakan, menceritakan. Ya, pernah sekali waktu Tuhan Yesus berkata, kalau manusia berhenti untuk memuji, ini dalam kata memuji itu sebenarnya adalah lei, bahasa Ibrani itu artinya memberi, mengucap syukur, menyatakan, mengagungkan, maka aku bisa loh pakai batu katanya, ya. Coba lihat kiri kanan, ya, Anda lebih dari batu loh. Jangan sampai Tuhan pakai batu, ya, untuk memuji Dia, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan saja. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga, pada akhirnya ketika saya ingin berkhotbah untuk hari ini, jatuh kepada pilihannya kepada Keluaran pasal yang ketiga tentang Musa. Keluaran pasal ketiga ayat yang pertama saya bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan beberapa ayat dari pembacaan ini untuk kita simpulkan hari ini saya share kepada Bapak Ibu. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketiga ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman,
jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesensaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yabus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, kita baca sampai ayat yang ke-10 saja dari pasal ini, cukup panjang ya. Ya kan, memang kita mau ketemukan maksud daripada firman Tuhan tersebut. Ini menjadi bacaan saya beberapa lama ini Bapak Ibu, sehingga pembacaan ini, ya kalau saya menggunakan kata merasuk tentu tidak baik. Karena kata kerasukan itu konotasinya selalu negatif. Tetapi saya katakan bahwa dia menyerap ke dalam batin saya. Mungkin itu lebih rohani sekali dalam konteks kekristenan. Menyerap atau dia mendalam, deeper, ya, in my heart. Artinya dia lebih dalam ke dalam hati saya. Dan ketika dia kalau sudah dalam ke dalam hati seseorang, maka dia akan berakar dan bertumbuh. Kata bertumbuh itu artinya dia bereaksi, itu berbicara kepada kita. Nah itulah yang pernah saya khotbahkan di tempat ini. Hati yang baik diibaratkan sebuah lahan. Ketika firman Tuhan dibacakan, dia memperoleh tempat, memperoleh wadah untuk dia bertumbuh. Nah sebab itu Bapak Ibu, pagi tadi saya banyak sekali berkomunikasi dengan Tuhan dalam konteks firman Tuhan ini. Lalu apa sih yang perlu saya sampaikan? Di sini sebenarnya ada 3 bagian yang Bapak Ibu penting. Ada Tuhan, ada keadaan kehidupan, dan ada Musa. Paham ya? Tuhan menampakkan diri di nyala api, di semak duri. Keadaan bangsa Israel menghadapi penderitaan yang diakibatkan ya tindakan-tindakan kerajaan atau raja Firaun di Mesir, itu membuat bangsa Israel pada masa itu di kerajaan di Firaun itu tidak baik-baik saja. Mungkin mereka tidak terlampau berseru secara fisik, mereka enjoy. Kenapa saya berkata seperti itu Bapak Ibu? Karena kenyataan pada saat waktu mereka dibawa keluar, mereka pengen kembali lagi ke situ. Secara fakta saya mengatakan bahwa mereka enggak berseru secara fisik. Tapi roh mereka sampai ke Tuhan. Artinya apa? Secara roh itu ada sebuah seruan. Kenapa? Karena memang ada perjanjian. Bapak Ibu perhatikan baik-baik pembacaan ini. Roh selalu hubungan dengan perjanjian Allah. Karena perjanjian Allah ada roh Allah. Manusia secara sadar, secara lahir bisa melupakan Allah. Tetapi roh tidak akan pernah melupakan Allah. Itulah sebabnya secara ilmiah orang menggunakan satu bahasa, hati nurani. Hati nurani itu serapan dari bahasa Arab dan Aram. Artinya nur itu cahaya. Seburuk apapun manusia, dia masih memiliki di mana ada eksesnya. Kalau kata ekses mungkin tidak terlalu pas. Ada benih ilahinya yang tetap ada pada manusia. Kenapa? Walaupun manusia tidak kenal Tuhan, walaupun manusia buat kejahatan, manusia itu tidak pernah lepas dari Tuhan selama dia masih hidup di bumi ini. Berarti Tuhan ada bersama dia. Iya.
Tetapi kenapa nanti dia dihukum? Kenapa? Nah, saya memberikan satu analogi Bapak Ibu. Ada beberapa orang sudah dijatuhkan hukuman mati secara hukum Indonesia. Hukum Indonesia. Dia mengalami keputusan ingkrah, hukuman mati. Pertanyaan saya, orang tersebut apakah sudah lepas dari warga negara Indonesia? Halo? Belum, enggak. Sampai mati pun dia tetap warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah dia lepas dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap dia? Enggak, tetap dia dilindungi. Walaupun dia dihukum, dia masih dikasih makan. Itu pemerintah alam nyata. Bagaimana pemerintah Allah yang tidak nyata. Ini yang luar biasa Tuhan katakan kepada saya. Artinya, seburuk apapun kehidupan manusia, Allah memperhatikannya. Jadi lihat kiri kananmu. Ya, jangan menghakimi dirimu, saya udah berdosa, saya nggak layak. Iya, kamu dosa, ada hukuman dosanya. Tapi kamu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya hantu. Oleh sebab itu sadar bahwa kita punya Tuhan, segera kita kembali kepada Tuhan. Itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, disinilah sebuah gambaran kisah diperlihatkan kepada kita bahwa Allah Sang Ilahi Pencipta, Dia berdaulat dan Dia memperhatikan umatnya. Kalau Allah memperhatikan bangsa Israel sebagai umat pilihannya, lalu pertanyaannya Anda dan saya, ini umat apa? Memang kita tidak termasuk umat pilihan. Tetapi kita ini adalah umatnya Allah. Kita sama bangsa Israel tidak bedanya manusia. Diciptakan oleh Allah. Sumbernya satu dari Taman Eden. Kecuali dari teori Darwin ya. Tapi teori Darwin pun tetap ciptaan Allah. Ya, tetap juga ciptaan Allah. Udah saya nggak bahas itulah Bapak Ibu. Nah, hanya bedanya mereka dipilih untuk mendemonstrasikan diri Allah secara real. Bahwa Allah itu ada memperhatikan umatnya. Lalu sampailah Anda dan saya mengalami keselamatan lewat keselamatan orang Yahudi. Ya, keselamatan datang dari orang Yahudi yaitu Yesus Kristus yang akan kita rayakan beberapa hari lagi. Karena dia mati di atas kayu salib. Menyatukan kembali seluruh umat manusia di dunia ini kepada Sang Ilahi. Nah, yang menjadi berita penting adalah lepas dari hukuman. Boleh saya berikan lagi satu ilustrasi. Kalau saja mereka-mereka yang jadi jatuhkan hukuman mati. Satu hari kalau ada undang-undang, sampai hari ini saya tidak tahu ya. Ahli hukum yang ngerti, saya tidak pernah pelajari hukum. Kalau saja ada undang-undang mengatakan bahwa yang hukum mati bisa diganti dengan orang lain, maka tiba-tiba yang hukum mati itu ada orang yang mau gantikan, mereka bebas gak? Bebas gak? Ya bebas, ya karena ada hukum membolehkan ada hukuman penggantinya. Katakanlah si Akyong ya kalau di sini ada nama si Akyong kan contoh nih ya. Si Akyong ya dijatuhkan hukuman mati. Lalu datanglah namanya si Taurus ya. Si Taurus yang menggantikannya gitu loh ya. Si Taurus menggantikannya lalu hukum mati. Si Akyongnya bebas gak? Ya bebas. Nah seperti itulah Bapak Ibu, datangnya Tuhan Yesus itu membebaskan hukuman. Ya. Jadi sesungguhnya pada mulanya kita ini juga umatnya Allah. Nah, saya mau masuk kepada poin tentang apa yang dikisahkan oleh Musa ini. Bapak Ibu, Musa di sini digambarkan ada seorang pengusaha yang biasanya menggembalakan kambing dan domba. Nah, satu hari dia melihat ada nyala api di tengah semak duri, di situ dikatakan. Nyala api ini sebenarnya kalau Bapak Ibu memperhatikan kisah ini ada sesuatu yang menarik kita. Kenapa?
Karena dia sibuk dengan lakukan aktivitas dia sebagai seorang pengusaha, penggembala kambing domba. Memang dalam bahasa penggembalaan kambing domba, lalu terkadang kita menangkapnya, oh dia cuma hanya peternak. Ya enggak apa-apalah kalau kita memang mempunyai pemahaman seperti itu. Sesungguhnya itu sedang menceritakan tentang usaha, aktivitas dia sehari-hari. Ya mungkin pada waktu itu memang tidak ada usaha-usaha seperti sekarang ini, ada pabrik, ada hotel, ada pesawat penerbangan gitu ya. Belum ada pada masa itu. Nah, tetapi kambing domba itu menjadi usaha pokok. Kenapa? Ada hubungan dengan peternakan, ada hubungan dengan pertanian, ada hubungan dengan makanan juga kan? Mereka pada saat itu kan makan kambing, makan domba, kemudian menghasilkan gandum ya, dan semua itu ada hubungannya dengan itu. Dan saya boleh katakan ini seorang pengusaha. Saya bisa juga pastikan bahwa daya tarik dan aktivitas dia di usahanya pasti lebih tinggi. Tetapi pada saat dia berjalan di atas padang gurun itu ada sesuatu yang menarik dia memalingkan ya, menyimpang untuk melihat barang itu. Berarti ada hal yang sangat menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu coba perhatikan. Waktu dia balik ke sana, karena apa? Dia menyimpulkan api itu malaikat Tuhan. Dia simpulkan malaikat Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ajaran bangsa Yahudi pada masa itu tentang kata Tuhan itu selalu menampakkan diri. Maka seringkali dikatakan namanya bukan teosofi. Tiba-tiba saya jadi lupa. Seringkali Tuhan menampakkan diri dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, salah satu bentuk yang dipakai itu malaikat. Jadi pemahaman bangsa Israel tentang Tuhan itu malaikat Tuhan. Maka pada waktu dia menyimpang ke sana, dia mau melihat bahwa ada api yang menyala karena malaikat Tuhan. Tetapi pada saat waktu dia menyimpang ke sana, sebenarnya ini baru niat aja. Ada sesuatu. Waktu dia baru niat saja, maka sudah terjadi ada satu kontak langsung Allah katakan. Di situ ada suara, Tuhan berbicara. Penyimpangan ini disebabkan dari reaksi lahir api yang dilihat. Entah bentuk api saya tidak tahu bentuknya apa. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui, api pada masa itu tidak menghanguskan rumput tersebut. Berarti ini apinya memang rada aneh nih ya. Rada aneh ya. Tapi kenapa Musa bisa mensimpulkan api di situ? Ini bicara Musa dengan api itu. Ya, bicara Musa dengan api itu kita tidak boleh terjemahkan ke macam-macam. Artinya ada sesuatu yang menarik dia ke sana. Tetapi dari situ kita bisa menangkap sesuatu yang luar biasa. Ada apa? Dari api itu ada suara. Tuhan berbicara kepada dia. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia selalu menggunakan Adonai. Artinya apa? Tuhan Maha Hadir. Maka dikatakan Tuhan hadir. Maka dia dipanggil Tuhan berbicara kepada dia. Nah, saat itulah Musa memanggil balik. Waktu Tuhan memanggil dia memanggil Allah, Elohim. Nah, boleh manusia memanggil dia Elohim. Kenapa? Elohim itu merupakan sebutan Elohim. Lalu di situ terjadi lagi ada satu sautan bahwa akulah Tuhan ayahmu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sinilah menarik buat kita. Padahal kalau Bapak Ibu mau menyimak hubungan antara Musa dengan Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukan waktu 1 tahun, 2 tahun. Saya seringkali cerita tentang Sabda Palon, Bapak Ibu semua lupa dengan nama satu ini. Ya, betul nggak? Ada banyak yang lupa ya. Paling kita ingat ya mungkin Cuk Nyadin ya, atau siapa lagi ya, Budi Utomo ya Pak Presiden pertama yang cuma hanya 100 tahun ya.
Tetapi kalau kita udah bicara tentang soal yang jauh-jauh itu, Sabda Palun itu sudah kurang lebih 500 tahun. Pasti kita lupakan. Nah, jarak waktu antara Musa dengan Abraham itu lebih kurang 400 tahun, Pak Bu. Pada saat waktu Tuhan katakan, aku Allah ayahmu dan Allah Abraham, Isa dan Yakub. Dan saat itu kenapa Tuhan menggunakan bahasa itu? Pertanyaannya, seandainya Musa tidak kenal dengan orang itu, nggak mungkin Tuhan mau pakai nama itu. Paham nggak Bapak Ibu? Berarti Musa ini adalah orang yang sangat kental, melekat dengan ajaran kultural tentang keilahian Allah. Maka Allah menggunakan simbol, gambarnya aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saat itu membuat dia menjadi satu daya tarik. Bukan saja menyimpang, tapi daya tarik mau melangkah lebih dekat. Dan itu manusiawi. Tetapi apa kata Alkitab? Jangan dekat-dekat loh. Tempat di mana engkau pijak itu kudus. Apakah area itu kudus? Belum tentu Pak Bu. Tetapi ini bicara tentang hadirat. Hadirat Allah bisa dialami oleh siapapun tanpa harus kekudusan. Perhatikan. Maka seringkali kita datang gereja, ada yang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, berantakan. Keluar dari gereja, dia juga berantakan hidupnya. Kenapa? Dia baru saja dilawat. Setelah itu Pak, diliwati. Itu Allah kita yang sangat konsen dengan manusia. Tapi seringkali manusia tidak konsen dengan dirinya. Beda dengan Musa. Ya, beda dengan Musa. Allah memang konsen. Abraham tidak menyelenggarakan ibadah khusus. Abraham sedang kerja. Sedang kerja. Tapi Allah hadir di tengah ada Musa sedang kerja. Maksudnya Musa tidak sedang menyelenggarakan ibadah khusus. Dia sedang kerja. Tapi Allah konsen memperhatikan umat manusia karena dia punya potensi. Jadi Allah lihat Musa punya potensi untuk menjadi orang yang melepaskan bangsa Israel. Tetapi memang Musa sendiri tidak melihat potensi dirinya. Dan sebab itu waktu dia berkatakan begini, Musa, umatku bangsa Israel itu ngalami penganiayaan loh. Aku ingat janjiku loh kepada nenek moyang kamu, ini bahasa saya. 400 tahun dia akan di pembuangan, kemudian dia akan keluar. Nah sekarang kamu pergilah. Aku merasakan penderitaan umatku loh. Pergi bebaskan. Ini bahasanya Tuhan kepada dia. Tuhan tahu gak bahwa dia mampu? Ya Tuhan maha tahu kok. Tuhan maha tahu. Tuhan datang pada orang yang tepat. Karena Tuhan kalau pilih orang, dia datang pada orang yang tepat. Dia pilih Musa, dia datang kepada Musa yang tepat. Tapi belum tentu Musa bisa ditetapkan. Dipanggil iya, ditetapkan belum. Musa bilang, siapa aku ini Tuhan? Aku ini orang yang gagap kok. Ngomong R aja L. Ya, padahal ini aku orang Ibrani, tapi sedikit Chinese-nya kuat banget. Lu pala tak makan. Ya kurang lebih gitu kalau yang Chinese itu. R-nya hilang gitu. Tapi Tuhan bilang sama dia, Musa, siapa yang bikin lidah? Nah dia iya ya, Tuhan yang bilang lidah, yang buat lidah. Artinya bagi Tuhan tidak ada kesulitan mengubah lidahnya tidak gagap. Sebagai demonstrasinya dia bilang, apa yang ada pada tangan kamu? Dia malu-malu kasih lihat karena tongkat gak ada gunanya apa-apa bagi manusia. Manusia seringkali melihat dirinya itu yang berpotensi luar biasa, tetapi yang melihatnya terlalu ya, maka kadang-kadang tidak menghargai dirinya. Seringkali mendiskreditkan dirinya. Tidak akan pernah melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Tapi Musa melihat Allah melihat Musa dengan konteks keilahian. Apa itu pada tangan kamu? Tongkat. Tuhan bilang, lemparkan tongkat itu. Bayangkan tongkat itu dilempar lalu jadi ular. Dan di situ buat Musa melihat bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah yang benar. Sehingga mengubah seorang yang biasa sebagai pengembala tapi mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Dia masuk ke tengah hadirat Allah, terjadi sebuah pertukaran sehingga dia bisa datang kembali ke Mesir. Dan buat apa dia ke Mesir? Di Mesir dia bisa melaksanakan satu tugas kehendak Allah. Perhatikan, kasih garis bawah. Tugas kehendak Allah. Allah punya kehendak membebaskan bangsa Israel keluar. Jikalau Bapak Ibu mengerjakan sesuatu karena kehendak Allah, ya tidak usah takut, pasti akan jadi sesuatu yang luar biasa. Begitu dia datang ke sana, walaupun dia hadapkan suatu tantangan yang besar, kita tahu kisah ini bagaimana Firaun dengan predikatnya, dengan perilakunya, itu luar biasa. Sampai-sampai Tuhan intervensi mengeluarkan 10 tulah untuk melepaskan bangsa Israel. Itu sebuah perbuatan untuk menyatakan bahwa Allah yang luar biasa itu. Dan singkat cerita, Musa bisa bawa bangsa Israel keluar. Dan akhirnya kita tahu ada agama Yahudi sampai dengan hari ini. Dan itu karena seorang Musa yang luar biasa. Cerita ini kurang menarik Bapak Ibu kalau di gereja kita ceritakan. Kenapa? Karena gereja banyak orang di otaknya lebih suka kalau saya cerita. Begini ceritanya. Ada seorang orang biasa-biasa. Tetapi ketika satu hari dia ketemu dengan suatu pemahaman yang baru. Kemudian dia menciptakan suatu alat. Dan alat ini bisa membawa dia keliling dunia. Tidak usah bayar apapun. Hanya dengan harga yang minim dia bisa keliling dunia. Nah, itu menarik buat Anda. Betul nggak? Atau ada seorang bapak yang biasa-biasa di kampung yang tidak berpendidikan, cuma karena dia kerja keras dan sekarang dia mempunyai properti di Amerika dan itu menjadi orang nomor 2 di Amerika kekayaannya. Bapak Ibu pasti lebih tertarik ya apa ya? Karena udah menyangkut apa yang kita suka. Tapi kita keliru Bapak Ibu. Musa memang dia melakukan kehendak Allah membebaskan bangsa Israel. Ini cerita dalam Alkitab. Kalau kita ukur dan waktu hari ini kurang lebih 3.500 tahun. Waktunya jauh sekali. Ya kan? Jauh sekali waktunya kalau ukur sekarang ini. Tapi mari kita pinjam sebuah peristiwa. Musa berjumpa dengan Allah. Allah yang disembah oleh Musa adalah Allah Abraham, Ishak. Itu 400 tahun. Sekarang ke kita ini lebih kurang 3.500 tahun. Waktu yang cukup panjang. Tapi jangan lupa. Waktu bisa memisahkan kita. Tetapi keilahian Allah nggak bisa memisahkan kita. Saya tertarik dengan satu kalimat tentang Musa, seorang pengusaha dengan berjumpa dengan Allah. Ada 2 kalimat yang melekat di dalamnya, itu yang menjadi isu saya terus mengajak kepada jemaat Tuhan. Kata kerja yang dilakukan oleh Musa itu namanya aboda. Aboda ini bahasa asli dari bahasa Ibrani. Tetapi kalau kita lihat Indonesia, ya, kata aboda itu sebenarnya mengidentitaskan sedang bekerja, sedang mengusahakan sesuai dengan firman Tuhan Kejadian pasal ya kedua ayatnya yang ke-15 itu mengusahakan. Tetapi kata aboda dengan kata ibadah dekat sekali. Kata usaha di dalam bahasa Perjanjian Lama Kejadian aboda itu dia diambil dari asal kata atau kata dasarnya. Kata dasarnya namanya abad. Tulisannya adalah ABOD. Abad. Ya dibaca abad. Nah, abad itu adalah kata benda aktif. Tapi kalau aboda itu kata kerja aktif. Ya, kata kerja, melakukan sesuatu. Kata benda aktif itu adalah ada keterhubungan.
Nah, di situ ada dua pribadi yang bersangkutan. Kata abad itu adalah hubungan antara seorang petinggi dengan seorang pekerja. Nah, ini seringkali kami sebagai hamba Tuhan menerjemahkan, karena di situ ada kata F dan kata ada od, maka od itu menggambarkan kata hamba, pengabdian. F itu adalah ketuhanan atau Bapa. Itulah bendanya. Nah, kata abad inilah serapan bahasa Aram atau bahasa Arab. Seringkali dalam bahasa Indonesia dikata apa? Waktu. Betul gak? 1 abad, 2 abad, 3 abad. Waktu boleh berubah, tetapi ada keterikatan. Tahun 2022 saya menggunakan istilah ini timeline. Pak, Bu, ya, kita memang berubah waktu dengan kemerdekaan Indonesia hari ini. Sudah 70 sekian tahun. Tapi kita tetap Indonesia. Paham maksud saya? Waktu memang bisa mengubah kita, tetapi keterhubungan kita tidak berubah. Nah, disinilah indahnya buat kita sebagai anak Tuhan. Dari mana keterikatan kita dengan Allah? Dari Yesus. Kisah ini menjadi menarik buat Anda. Kalau saja Musa diubah menjadi seorang yang berhasil mengeluarkan bangsa Israel, kenapa tidak dia bisa mengubah kita melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah? Pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini apa yang kita lakukan? Pemusik? Pertanyaannya, apakah kamu lakukan main musik itu kehendak Allah? Kalau kamu melakukan pelayan musik itu kehendak Allah, niscaya musikmu akan membawa pengaruh luar biasa. Penari, pertanyaannya apakah kamu ingin menari, tertarik menari, atau kamu melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah? Kalau sesuai dengan Allah, tarian kamu akan lebih baik. Ini bicara gereja. Tapi kalau saya bicara tentang kerjaan, Bapak Ibu semua bekerja. Itu namanya aboda. Mau jadi pengusaha, buka pabrik, sales, apalagi dokter, hukum. Pertanyaan cuma satu. Apakah yang Bapak Ibu kerjakan itu sesuai kehendak Allah? Kalau memang itu kehendak Allah, niscaya apa yang Bapak Ibu kerjakan itu pasti akan mendatangkan apa? Hasil yang maksimal. Paham? Jadi kita harus punya cara pandang seperti itu. Jangan pada saat waktu kita melihat Musa, lalu kita hanya masuk ke dalam konteks keagamaan. Allah kita itu Allah yang global. Allah yang bisa melakukan satu perkara dan juga perkara yang lain. Memang kita tidak perlu pada masa yang sama seperti Musa. Memang kita tidak perlu urapan seperti Musa. Tapi kita perlu urapan yang Musa dapatkan buat dia berhasil. Dan kita perlu urapan itu buat kita mengerjakan pekerjaan kita. Paham Bapak Ibu? Nah, saya simpulkan. Untuk hal itu ada 3 yang sangat amat penting. Pertama, catat baik-baik karena waktu saya. Pertama, menunjukkan Allah Maha Hadir. Allah yang hadir di Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang hadir di Musa adalah Allah yang sama 400 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Allah Maha Hadir. Allah bisa hadir di tengah padang gurun nyala api. Allah yang sama juga bisa hadir di dalam kehidupan kita. Paham Bapak Ibu? Jadi Allah bisa hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat lagi makan, mungkin kita saat lagi tidur, mungkin kita saat lagi kerja, mungkin kita saat lagi datang di gereja. Dan saat itu Allah bisa hadir di dalam diri Anda. Itu disebut apa? Hadirat Allah. Itu penting sekali. Tapi perhatikan baik-baik. Allah Maha Hadir dan kehadiran Allah seringkali menjadi daya tarik. Menjadi daya tarik. Dan begitu banyak orang pengen untuk berjumpa dengan Allah. Yang kedua, maksudnya apa? Allah memang hadir. Hadirat Allah terbuka buat siapa saja. Kepada Bapak Ibu yang sering ke gereja. Kepada perampok di luar sana. Kepada pembunuh di luar sana. Kepada mereka yang terhubung di penjara.
hadirat Allah terbuka buat mereka. Namun tidak serta-merta mereka bisa masuk ke hadirat Allah. Makanya katakan, tanggalkan kasusmu. Hadirat Allah dapat mengubah status seseorang kalau dia mau meresponi. Pertanyaan hari ini, apakah kita memiliki respon seperti itu? Kita memang di hadirat Allah. Tetapi maukah kita meresponi? Bapak Ibu, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak kesaksian dari anak-anak yang ikut 21 hari. Kesaksian yang paling buat saya ngekritik itu sampai saya datang Tuhan itu adalah gini. Ada beberapa orang bilang, ini apa-apaan gereja? Udah doa 12 jam, KKR, seminar, ibadah 21 hari. 3 hari heavenly worship. Kita ini diperas kali ya, ini bahasa saya ya. Kapan gue jalan-jalan? Emang gue gak perlu kerja? Stres. Apalagi kalau bekerja. Nggak datang dibilang tidak aktif, tidak setia. Datang memang gak bisa, stres Pak Bu. Dan ada beberapa yang datang. Mungkin karena terpaksa. Mungkin. Atau memang karena ya udahlah ikut aja. Tapi pada saat itu dia datang, dia ikut ke situ. Dan tiba-tiba dia sadar bahwa di situ hadirat Allah terbuka. Dan pada saat dia merasakan keterbukaan hadirat, dia mulai repent. Tahu? Menanggalkan kasusnya, mau cemplung di dalam hadirat Allah. Maka saya bilang kemarin sore, tidak semua yang hadir masuk dalam hadirat. Hanya mereka yang respon dan mau menyerahkan diri. Kalau cuma hanya lihat-lihat lalu menolak, sampai kapanpun Anda cuma hanya bisa lihat tapi tidak bisa mengalami. Kalau kita cuma mengalami lawatan jamahan Bapak Ibu, tidur pun bisa dijamah. Tapi kalau kepenuhan beda lagi. Kepenuhan itu perlu ada reaksi dari kita untuk menanggalkan diri kita. Saya lihat ada begitu banyak orang mereka menanggalkan. Lalu tiba-tiba, ya kalau si Gideon dijamah Tuhan. Ya kalau Gideon dijamah Tuhan ya makanya pendeta kok ya. Ya bisa aja sih. Tapi kalau orang ini yang biasa, slow begitu jamah Tuhan. Saya bilang, asik juga ya. Sepanjang ibadah begini terus gitu. Saya tanya, kamu suka nari ya? Enggak. Nah, satu kali waktu ya seorang pejabat kepala kanwil. Saya panggil dia, Pak, ibu ini dulu penari balet ya? Enggak. Kok tari baletnya bagus banget? Dan di hadirat Allah, ketika dia melepaskan jati dirinya seorang pejabat, dia masuk ke dalam, terjadi sebuah pertukaran nilai. Dia enjoy merasakannya. Dia nangis, dia tidak lagi mau tahu siapa dirinya. Kadang-kadang kita mau nangis pun kan balik ke belakang. Ya aduh anak gua gimana lagi. Itu bukan nangis karena Tuhan, karena daging. Pak Bu jangan nangis itu mah, malu-maluin. Kalau karena Tuhan tuh gak bisa lagi tahan. Yang lagi berkhotbah ini Bapak Ibu, itu nangis, bapakku mati aja disuruh nangis gak bisa saya. Bener. Tonia, bapak lu keluar nangis ya. Gue bilang satu hal yang saya gak bisa itu kan nangis. Tapi karena bapak saya didorong keluar, saya dia kakak saya pada teriak, ya saya juga ikut teriak, Apeo. Dan itu daging saya, gak bisa nangis. Tapi ketika saya di dalam Tuhan, hari pertama saya jamah Tuhan, saya bisa nangis, teriak-teriak, itu berjam-jam. Itu namanya kita sedang masuk ke dalam hadirat, Pak. Hadirat Allah terbuka buat kita semua Bapak Ibu. Tapi untuk masuk perlu ada penanggalan diri, melepaskan. Jangan bawa embel-embel lagi. Masuk saja, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam hadirat akan mengubah seluruh sistem hidup kita. Cara berpikir kita, cara mengambil keputusan kita. Cara kita menerjemahkan persoalan dalam hidup itu pasti berbeda. Nah maka saya katakan di dalam hadirat Allah akan ada terjadi pertumbuhan iman. Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, kendati pun setiap keputusan kita ambil gereja ini, saya sangat memahami bagaimana pergumulan jemaat Tuhan dan para pengerja. Niscayalah pendetamu sama manusia juga, pengen mau rileks juga. Pengen mau jalan-jalan juga, punya tanggung jawab. Nyak bilang, yang kan kita ulang tahun perkawinan, yuk jalan-jalan.
Saya bilang, semua kali ini tidak kita buat. Tidak dirayakan, tidak usah. Kita ucap syukur aja. Kenapa? Ada satu momentum yang kita harus sediakan buat Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Kita perlu berkorban. Waktu, tenaga, dan biaya. Anda tahu nggak, selama beberapa ini, berapa banyak biaya keluarkan gereja. Padahal itu bisa dipakai untuk yang lain. Yang lain banyak hal yang kita perlukan, kita cut dulu. Tapi kita pergunakan untuk apa? Memberi kesempatan buat jemaat mengalami suatu terobosan yang baru. Nah, inilah yang membuat saya punya sebuah pergumulan dengan Tuhan. Tuhan katakan, teruskan Ton. Nanti kamu akan lihat, jemaat kamu akan mengerti. Nah, beberapa kesaksian kemarin itu, ya tadi pagi ada satu lagi. Sebenarnya dia pengen jalan-jalan, dia bilang. Ini udah berhari-hari doa begitu-gitu aja. Tapi kemarin dia datang, dia bilang, untung aku datang, kalau enggak menyesal seumur hidup. Dia dilawat Tuhan, bukan dilawat Tuhan, dipenuhi Tuhan. Sampai dengan pagi tadi dia masih tetap bersuka cita. Kalau dia doa, seakan-akan dia sekarang bersama dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi, karena dia sudah merasakan Tuhan berarti di dalam hidupnya. Bapak Ibu, peristiwa Taman Eden membawa manusia jatuh dalam dosa. Peristiwa Musa itu membawa kita mengenal Allah. Oleh karena Kristus, Anda dan saya disatukan. Saya mau katakan kepada Anda, waktu saya ceritakan tentang di padang gurun nyala api, memang itu sudah 3.000 tahun lebih. Karena Anda dan saya hidup dalam waktu. Tapi Allah kita tak hidup dalam waktu. Kalau saya bilang Allah yang sama ada di sini, belum tentu Anda percaya. Persoalan Anda mau percaya tidak percaya bukan masalah buat saya. Karena Allah tetap hadir di sini. Tetapi bagi mereka yang meresponi dan mau sungguh-sungguh, maka dia akan masuk mengalami Tuhan. Bukan saja mengalami Tuhan secara sentuhan, tapi dia akan mengalami Tuhan secara kepenuhan. Hidupmu berubah, seluruh keberadaanmu akan berubah. Dan itu menjadi target keilahian Allah untuk tahun 2023. Nyatakan kepada dunia bahwa Allah lebih peduli akan kehidupan kita daripada kita terhadap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri.